Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Sholih bin Umar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat, adalah seorang ulama besar pada zamannya. Ketinggian ilmunya tidak hanya bisa dilihat dari karya-karya monumental dan keberhasilan murid-muridnya menjadi ulama-ulama besar di Jawa, tetapi juga bisa dilihat dari pengakuan penguasa Mekah saat beliau bermukim di sana. Beliau dinobatkan menjadi salah seorang pengajar di tanah suci tersebut. Selain itu, beliau adalah seorang ulama yang sangat memperhatikan orang-orang Islam awam dalam bidang agama. Beliau menulis kitab tentang ilmu fikih, akidah, tasawuf dan akhlak dengan bahasa yang mudah dipahami orang awam, yakni dengan bahasa Jawa. Ayahnya, Kiai Umar, merupakan salah seorang pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di Jawa bagian utara, Semarang, di samping Kiai Sada dan Kiai Murtado Semarang. Kiai Soleh Darat dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1820 Masehi. Sedangkan informasi lain menyatakan bahwa Kiai Soleh Darat dilahirkan di Bangsri, Jepara. Dan beliau wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1321 Hijriah, atau tanggal 18 Desember tahun 1903 Masehi. Penyebutan Darat pada namanya yaitu karena beliau tinggal di suatu daerah yang bernama Darat, yang berada di dekat pantai utara, Semarang, yang menjadi tempat mendaratnya orang-orang yang berasal dari luar Jawa. Pendapat lain mengatakan bahwa penyebutan nama Darat bagi Kiai Haji Muhammad Sholeh Darat karena beberapa alasan, yaitu: pertama, sesuai dalam akhir surat yang beliau kirimkan kepada penghulu Tafsir Anom, penghulu Keraton Surakarta, yang bertuliskan Al-Fakir Muhammad Sholeh Darat, dan Muhammad Sholeh Darat Semarang, seperti yang terdapat dalam kitabnya Al-Mursyidul Wajiz. Kedua, karena beliau tinggal di daerah yang dekat dengan pantai utara Semarang yang bernama Darat. Nama lakop tersebut menjadi sebuah ciri khas yang menjadi tradisi bagi masyarakat Jawa untuk diberikan kepada para tokoh terkemuka agar lebih mudah mengingatnya beserta asal daerahnya. Ketiga, dalam menulis kitab beliau selalu menuliskan namanya dengan Syekh Haji Muhammad Sholih bin Umar As-Samarani. Kemudian nama Soleh Darat digunakan sebagai nama sebuah masjid dan pesantren di Semarang. Penamaan Darat juga dijadikan sebagai prasasti kampung, yaitu Nipah Darat dan Darat Tirto, yang kini Kampung Darat masuk ke dalam Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Sebagaimana anak seorang kiai, masa kecil hingga remaja Kiai Haji Soleh Darat dihabiskan dengan belajar Al-Quran serta ilmu agama dari ayahnya. Seperti ilmu nahwu, shorof, akidah, akhlak, hadits dan fikih. Setelah lepas masa remaja, Kiai Haji Soleh Darat menimba ilmu ke sejumlah ulama di Jawa maupun ulama di luar negeri. Sebelum meninggalkan tanah airnya, ada beberapa kiai yang dikunjunginya guna menimba ilmu agama. Untuk pertama kalinya beliau belajar kitab-kitab fikih kepada Kiai Haji Muhammad Syahid di pesantren Waturoyo, Margoyoso, Kajen, Pati. Di antaranya kitab Fathul Qorib, Fathul Muin, Minhajul Qawim, Syara Al-Khotib dan Fathul Wahab. Kiai Soleh Darat juga belajar tafsir Jalalain karya Imam Suyuti pada Kiai Haji Raden Muhammad Soleh bin Asnawi Kudus. Berikutnya belajar nahwu dan shorof pada Kiai Ishak Damaran Semarang, dan belajar ilmu falak kepada Kiai Abdullah Muhammad bin Hadi Bakuni yang juga salah seorang mufti di Semarang. Selanjutnya beliau belajar kitab Jauharut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Lakoni serta kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali pada Sayyid Ahmad Bafaqih Ba'alawi Semarang. Kemudian belajar kitab Masail Sitin karya Abu Abbas Ahmad Al-Misri kepada Syekh Abdul Ghani Bima, dan belajar ilmu tasawuf serta tafsir Al-Quran kepada Mbah Kiai Muhammad Alim, Bulus Gebang, Purworejo. Oleh Mbah Muhammad Alim ini, Kiai Soleh Darat diperbantukan kepada Kiai Zainal Alim, putra Mbah Ahmad Alim, untuk mengasuh sebuah pesantren di Dukuh Salatiang, Desa Maron, Kecamatan Loano, Purworejo. Tak pernah puas, haus ilmu, itulah sifat setiap ulama,
demikian pula dengan beliau, nyantri kepada Kiai Syada, dan Kiai Murtado pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah berguru kepada para ulama di Nusantara, Kiai Soleh Darat bersama ayahnya berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Namun setelah selesai melaksanakan ibadah haji, ayahnya meninggal dan dimakamkan di sana, yang kemudian membuat Kiai Soleh Darat menetap di Makkah beberapa tahun untuk memperdalam ilmu agama. Di Tanah Haram, beliau berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi, kemudian Sayyid Muhammad Salem bin Sayyid Abdur Rahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar Asyami, Syekh Yusuf Al-Misri, dan lain-lain. Karena kecerdasan, kealiman dan keluasan ilmu serta kemampuannya, akhirnya Kiai Soleh Darat mendapat ijazah dari beberapa guru beliau untuk mengajar di Mekah. Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Jawa dan Melayu. Disinilah beliau kemudian bertemu dengan Mbah Hadi Girikusumo, pendiri Pondok Pesantren Ki Ageng Girikusumo, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Beliau merupakan figur yang sangat berperan dalam menghadirkan Kiai Soleh Darat ke bumi Semarang. Melihat kehebatan Kiai Soleh Darat, Mbah Hadi Girikusumo merasa terpanggil untuk mengajaknya pulang bersama-sama ke tanah air untuk mengembangkan Islam dan mengajar umat Islam di Jawa yang masih awam. Namun karena Kiai Soleh Darat sudah diikat oleh penguasa Mekah untuk menjadi pengajar di Mekah, sehingga ajakan pulang itu ditolak. Tetapi Mbah Hadi nekat, Kiai Soleh Darat diculik, diajak pulang. Agar tidak ketahuan, saat mau naik kapal untuk pulang ke Jawa, Kiai Soleh Darat dimasukkan ke dalam peti bersama barang bawaannya. Setelah sempat ketahuan, Mbah Hadi dan Kiai Soleh berhasil melanjutkan perjalanan dan berhasil mendarat di Jawa dengan selamat. Sesampainya di tanah Jawa, Kiai Soleh Darat pun menyebarkan ilmunya. Beliau sempat mengajar di pesantren Salatiang, Purworejo, hingga akhirnya mendirikan pesantren di Semarang pada tahun 1870-an. Jika pada saat itu sudah ada perguruan tinggi dan sistem pendidikan sekarang, Kiai Soleh Darat adalah seorang profesor, banyak tokoh besar agama Islam yang merupakan murid langsung Kiai Soleh Darat. Setidaknya, ada 3 orang bergelar pahlawan nasional terkenal yang pernah berguru pada Kiai Soleh Darat, yakni Kiai Haji Hashim Az'ari yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tokoh Muhammadiyah, dan Raden Ajeng Kartini. Sebelum berguru kepada Kiai Soleh Darat, Kiai Hashim dan Kiai Darwis, nama kecil Kiai Ahmad Dahlan, adalah murid Syekhona Holil Bangkalan. Mereka berdua diminta oleh Kiai Holil ke Semarang untuk berguru kepada Kiai Soleh Darat, sahabatnya. Mereka berdua berguru selama 2 tahun, sebelum akhirnya dikirim ke Makkah untuk berguru kepada sahabat Kiai Soleh Darat, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Imam Masjidil Haram pada saat itu, yang berasal dari Sumatera. Sepulang dari Makkah, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, dan Kiai Hashim Az'ari mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kiai Soleh Darat adalah satu dari sekian banyak ulama yang berperan strategis melakukan kerja-kerja perdamaian. Perlawanan Kiai Soleh Darat terhadap kolonial tak menggunakan kontak fisik sebagaimana perjuangan pada umumnya. Beliau lebih memilih jalur pendidikan dan gerakan ideologis sebagai bentuk perlawanan. Untuk meningkatkan akses publik awam ke literatur dan ajaran Islam, Kiai Soleh Darat akhirnya banyak menerjemahkan dan menulis kitab dalam bahasa Jawa dengan tulisan pegon. Termasuk di antaranya adalah kitab Sabilul Abid, terjemahan kitab Jauharatut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Lakoni, dan terjemahan Matan Al-Hikam, kitab Tasawuf karya Syekh Ahmad Athoillah As-Sakandari. Selain itu, ada juga kitab Munjiyat Metik saking Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali yang berisi tentang pelajaran etika dan mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya ada kitab Lataifut Thoharoh, membahas tentang rahasia sholat, puasa, keutamaan bulan Muharram, bulan Rojab, dan Syakban. Kitab Manasik Al-Hajj,
membahas terkait tuntunan dan tata cara ibadah haji. Kitab Fasolatan, membahas permasalahan sholat. Minhajul Atqiyah, membahas terkait cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mursyidul Wajiz, membahas ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid. Dari beberapa karya Mbah Soleh Darat di atas, yang paling terkenal di masyarakat Indonesia adalah Kitab Faitur Rohman. Kitab Faitur Rohman merupakan tafsir Al-Quran yang ditulis Mbah Soleh menggunakan aksara Arab Pegon. Aksara ini menggunakan huruf-huruf Arab, namun bahasa yang dipakai adalah Jawa. Kitab ini disusun Mbah Soleh atas permintaan dari Raden Ajeng Kartini yang ingin memahami makna Al-Quran sehingga tidak hanya sekadar membacanya. Raden Ajeng Kartini, yang pada saat itu masih berusia remaja, sekitar 12 tahun, pada suatu ketika mengikuti acara pengajian yang digelar di rumah pamannya, Aryo Hadiningrat yang juga menjabat sebagai Bupati Demak. Pengajian itu diisi oleh Mbah Soleh Darat. Raden Ajeng Kartini begitu tertarik mengikuti pengajian tersebut dan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah yang dijelaskan oleh Mbah Soleh Darat. Sepanjang pengajian, Raden Ajeng Kartini begitu tertegun mendengarkan penjelasan makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Raden Ajeng Kartini begitu tertarik dengan berbagai makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah karena selama ini dia hanya hafal ayat-ayatnya tanpa mengetahui maknanya. Setelah pengajian, Raden Ajeng Kartini mendesak pamannya untuk menemui Mbah Soleh Darat dan menyampaikan kekaguman akan makna surat Al-Fatihah. Kiai, selama hidupku baru kali ini aku berkesempatan memahami makna surat Al-Fatihah, surat pertama dan induk Al-Quran. Isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku, ujar Raden Ajeng Kartini. Dalam dialog yang lebih intens, Raden Ajeng Kartini mempertanyakan mengapa sang kiai tidak menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi sang kiai dinilai mempunyai ilmu yang mumpuni untuk menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran agar masyarakat luas bisa memahami kandungan makna di dalamnya. Bukankah Al-Quran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia, kata Raden Ajeng Kartini. Mbah Soleh Darat pun tertegun, seolah tak punya kata untuk menyela. Ketika itu Mbah Soleh Darat tak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan, Subhanallah. Raden Ajeng Kartini telah menggugah kesadaran Mbah Soleh Darat untuk melakukan pekerjaan besar, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Mbah Soleh Darat pun menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan tulisan pegon. Di masa itu, Mbah Soleh Darat berani melanggar aturan kolonialis Belanda yang melarang penerjemahan Al-Quran. Kitab tafsir yang ditulis oleh Mbah Soleh Darat ini merupakan kitab tafsir pertama dalam bahasa Jawa di Nusantara. Kitab ini tidak mencakup keseluruhan Al-Quran, karena hanya terdiri dari 2 jilid dan memuat tafsir surat Al-Fatihah sampai An-Nisa. Jilid pertama berisi tafsir surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah setebal 503 halaman. Tafsir ini mulai ditulis pada malam Kamis 20 Rojab 1309 Hijriah, atau tanggal 19 Februari tahun 1892, dan selesai pada malam Kamis 19 Jumadil awal 1310 Hijriah, atau tanggal 9 Desember tahun 1892. Kemudian dicetak di Singapura oleh percetakan Haji Muhammad Amin pada 27 Robiul Akhir 1311 Hijriah atau tanggal 7 November tahun 1893 Masehi. Sedangkan jilid kedua, memuat tafsir surat Ali Imran dan An-Nisa, setebal 705 halaman. Jilid kedua ini diselesaikan pada Selasa 17 Safar 1312 Hijriah, atau tanggal 20 Agustus tahun 1894, dan dicetak oleh percetakan Haji Muhammad Amin pada 1312 Hijriah atau tahun 1895 Masehi. Pada jilid pertama, Mbah Soleh Darat menjelaskan tentang pentingnya mengerti makna ayat-ayat Al-Quran. Mbah Soleh Darat juga menyebutkan kitab tersebut bukan dari hasil ijtihad sendiri, melainkan berasal dari kutipan-kutipan kitab-kitab tafsir yang sudah ada sebelumnya, seperti kitab tafsir Jalalain dan tafsir Al-Ghazali. Setelah membaca tafsir tersebut, Raden Ajeng Kartini semakin kagum dengan Al-Quran. Rasa kekaguman terhadap nilai ajaran Al-Quran dituturkan kepada E.C. Abendanon,
Alangkah bebalnya, bodohnya kami tiada melihat, tiada tahu, bahwa sepanjang hidup ada gunung kekayaan di samping kami. Melalui kitab Faitur Rahman terjemahan Mbah Soleh Darat itulah, Raden Ajeng Kartini menemukan ayat yang amat menyentuh nuraninya, yaitu Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 257. Dalam banyak suratnya kepada E.C.A. Bendanon, Direktur Departemen Pendidikan, Kerajinan, dan Agama, Raden Ajeng Kartini banyak mengulang kata dari gelap menuju cahaya, yang ditulisnya dalam bahasa Belanda, Door Duisternis tot Licht. Oleh Armin Paine ungkapan ini diterjemahkan menjadi Abis gelap terbitlah terang, yang menjadi judul untuk buku kumpulan surat menyuratnya. Ketika Raden Ajeng Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat pada tanggal 12 November tahun 1903, Mbah Soleh Darat menghadiahkan kitab Faitur Rahman sebagai kado pernikahan. Sayangnya, Mbah Soleh Darat belum genap merampungkan tafsir 30 juz Al-Quran, karena sudah wafat terlebih dahulu pada hari Jumat 29 Ramadan 1321 Hijriah atau tanggal 18 Desember tahun 1903 Masehi di Semarang. Setelah beliau meninggal dunia, setiap tanggal 10 Syawal, masyarakat dari berbagai penjuru kota berziarah untuk menghadiri haul beliau. Selama hayatnya, Mbah Soleh Darat pernah menikah 3 kali. Pernikahannya yang pertama adalah ketika beliau masih berada di Makkah, tidak diketahui secara umum siapa nama istrinya. Dari pernikahan yang pertama ini, beliau dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Tatkala Mbah Soleh Darat pulang ke Jawa, istrinya telah meninggal dunia dan Ibrahim tidak ikut serta ke Jawa. Ibrahim ini tidak mempunyai keturunan. Untuk mengenang anaknya yang pertama ini, Mbah Soleh Darat menggunakan nama Abu Ibrahim dalam halaman sampul kitab tafsirnya, Faitur Rahman. Pernikahannya yang kedua dengan Nyai Sofiah, putri Kiai Haji Murtado teman karib ayahnya, Kiai Umar, setelah beliau kembali di Semarang. Dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai 2 orang putra, Yahya dan Holil. Dari kedua putranya ini, telah melahirkan beberapa anak dan keturunan yang bisa dijumpai hingga kini. Sedangkan pernikahannya yang ketiga dengan Nyai Aminah, putri Bupati Bulus, Purworejo, keturunan Arab. Dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai anak, salah satu keturunannya adalah Nyai Siti Zahroh. Nyai Siti Zahroh dijodohkan dengan Kiai Haji Dahlan, santri Mbah Soleh Darat dari Tremas, Pacitan. Dari pernikahannya ini melahirkan 2 orang anak, masing-masing Rahmat dan Aisyah. Kiai Haji Dahlan meninggal di Makkah, kemudian Nyai Siti Zahroh dijodohkan dengan Kiai Haji Amir, juga santri Mbah Soleh Darat asal Pekalongan. Pernikahannya yang kedua Nyai Siti Zahroh ini tidak melahirkan keturunan. Sebagai wali Allah, Mbah Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah, makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makam beliau adalah Gus Mik. Dikisahkan bahwa suatu ketika, Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang, kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh, tiba-tiba mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. Karomah lain dari Mbah Soleh Darat yaitu, mengubah batu menjadi emas di depan kacung Belanda. Dikisahkan karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyogok Mbah Soleh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Soleh, dengan harapan Mbah Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini, Mbah Soleh Darat marah, dan tiba-tiba beliau mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun, kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Wallahu alam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.